Gempar. Dunia maya mendadak heboh dengan kabar yang benar-benar tak terduga. Kondisi Mila drop total secara mendadak hingga harus dilarikan ke ruang darurat. Yang membuat publik semakin tersayat hati adalah kondisi Valen. Saksi mata melihat Valen gemetar hebat karena ketakutan melihat orang yang paling dicintainya tak berdaya. Apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik mencekam itu? Mengapa kondisi Mila bisa merosot secepat itu? Tetap di sini, karena kita akan bedah fakta yang sebenarnya terjadi. Suasana malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat yang tenang bagi pasangan Mila dan Valen mendadak berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tidak ada angin maupun hujan, Mila yang baru saja menyelesaikan aktivitas hariannya tiba-tiba terduduk lemas di ruang tengah dengan wajah yang berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Ruangan yang semula hangat dengan percakapan ringan seketika diselimuti kesunyian yang mencekam saat Mila mulai kehilangan keseimbangannya. Valen, yang saat itu sedang berada di dapur, hanya mendengar suara benturan halus dan erangan kecil yang keluar dari mulut Mila. Saat ia berlari menghampiri, pemandangan yang menyambutnya adalah Mila yang sudah terkulai lemah, tak mampu lagi menyangga tubuhnya sendiri. Ketegangan langsung memuncak, udara di dalam ruangan terasa menipis, dan detak jantung seakan berhenti berdetak sesaat. Kejadian ini begitu mendadak, menghancurkan segala rasa tenang yang ada, meninggalkan Valen dalam kebingungan luar biasa tentang apa yang sebenarnya sedang menyerang kesehatan wanita yang sangat ia cintai itu secara tiba-tiba di malam yang sunyi. Melihat Mila dalam kondisi yang hampir tak sadarkan diri, Valen mengalami guncangan psikologis yang sangat hebat. Sosok Valen yang selama ini dikenal publik sebagai pria yang tegar, rasional, dan selalu mampu mengendalikan situasi, mendadak runtuh total. Ia langsung menerjang ke arah Mila, merengkuh tubuh lemas itu ke dalam pelukannya dengan tangan yang mulai bergetar hebat. Suaranya yang biasanya berat dan tenang, kini pecah menjadi teriakan-teriakan kecil yang penuh keputusasaan saat memanggil nama Mila berulang-ulang. Setiap detik terasa seperti selamanya bagi Valen. Ia mencoba memeriksa denyut nadi dan napas Mila, namun jari-jarinya terlalu gemetar untuk bisa merasakan dengan pasti. Air mata kecemasan mulai menggenang di sudut matanya, sebuah pemandangan langka yang menunjukkan betapa hancurnya perasaan Valen saat itu. Kepanikan ini bukan sekedar reaksi biasa, melainkan cerminan dari rasa takut kehilangan yang sangat dalam, membuat Valen seolah kehilangan arah dan logika di tengah situasi darurat yang menuntut kecepatan bertindak. Laporan dari orang terdekat menyebutkan bahwa Mila mengalami apa yang disebut sebagai drop total. Ini bukan sekedar rasa lemas biasa akibat kurang tidur atau kelelahan bekerja, melainkan sebuah kondisi di mana seluruh fungsi tubuhnya seolah-olah kehilangan daya secara serentak. Napasnya menjadi pendek dan dangkal, sementara suhu tubuhnya menurun drastis, hingga kulitnya terasa sedingin es saat disentuh oleh Valen. Mata Mila yang biasanya bersinar penuh semangat, kini tampak sayu dan sulit untuk difokuskan, menunjukkan bahwa kesadarannya sedang berada di ambang batas. Kondisi klinis yang memburuk secara instan ini memicu kekhawatiran akan adanya komplikasi serius pada organ vital atau gangguan sistem peredaran darah mendadak. Setiap tarikan napas Mila terlihat begitu berat, seolah-olah ia sedang berjuang melawan beban yang tak terlihat di dadanya. Pemandangan fisik yang memprihatinkan ini menjadi alasan utama mengapa Valen sampai mengalami trauma seketika, karena ia menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan seolah-olah meredup dari tubuh Mila dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin momen yang paling menyayat hati bagi siapapun yang menyaksikan kejadian itu adalah saat melihat Valen benar-benar gemetar ketakutan. Ketakutan ini bukan hanya terlihat dari raut wajahnya, tetapi merambat ke seluruh tubuhnya. Tangan Valen yang berusaha memegang telepon untuk menghubungi bantuan tidak bisa diam. Ponselnya bahkan sempat terjatuh beberapa kali karena jari-jarinya tidak lagi mampu menggenggam dengan stabil. Fenomena fisik gemetar hebat ini adalah tanda klinis dari lonjakan adrenalin dan rasa syok yang ekstrim. Valen terus membisikkan doa-doa pendek dengan bibir yang juga bergetar, memohon agar Mila diberikan kekuatan untuk bertahan. Di titik ini, Valen tidak lagi peduli dengan citranya sebagai figur publik. Ia hanya seorang pria yang sedang melihat dunianya runtuh di depan mata. Gemetarnya Valen adalah simbol dari ketidakberdayaan manusia di hadapan maut atau penyakit kritis. Sebuah momen kejujuran emosional yang menunjukkan betapa Mila adalah segalanya bagi hidupnya, dan tanpa Mila, ia merasa seolah kehilangan fondasi hidupnya.
Tanpa menunggu ambulans yang mungkin memakan waktu lama karena lokasi rumah yang cukup dalam, Valen mengambil keputusan berani namun penuh risiko. Dengan sisa tenaga dan dalam kondisi tubuh yang masih gemetar, ia menggendong Mila sendiri menuju mobil. Proses evakuasi ini berlangsung sangat dramatis. Valen harus melewati lorong rumah yang sempit sambil terus memastikan kepala Mila tetap terjaga. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena beban fisik Mila, melainkan karena beban mental yang menghimpit dada. Ia meletakkan Mila di kursi belakang dengan sangat hati-hati, seolah-olah Mila adalah porselen retak yang bisa hancur kapan saja. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Valen mengemudi dengan kecepatan tinggi namun tetap penuh kehati-hatian, sebuah kontradiksi yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sedang berada di bawah tekanan maut. Suara mesin mobil yang menderu di tengah sunyinya jalanan kota seakan menjadi latar belakang musik yang mencekam bagi perjuangan mereka mencapai bantuan medis profesional. Begitu sampai di depan lobi rumah sakit, Valen langsung berteriak meminta bantuan, memanggil perawat dan dokter jaga dengan suara yang serak dan penuh urgensi. Tim medis segera merespons dengan membawa tandu dorong, dan dalam sekejap, Mila dikelilingi oleh para profesional yang bergerak cepat melakukan tindakan pertama. Valen dipaksa untuk melepaskan genggaman tangannya saat Mila didorong masuk ke dalam ruang tindakan yang tertutup rapat oleh pintu otomatis. Di luar pintu itu, Valen berdiri terpaku, menatap lampu merah bertanda tindakan yang menyala terang. Suasana rumah sakit yang steril, bau antiseptik yang tajam, dan suara langkah kaki perawat yang terburu-buru menambah tingkat kecemasan yang sudah berada di puncaknya. Valen tidak diperbolehkan masuk, dan isolasi paksa ini membuatnya merasa semakin tak berdaya. Ia hanya bisa menempelkan keningnya di kaca pintu, mencoba mencari celah untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam, sementara hatinya terus berteriak memanggil nama Mila. Waktu seolah-olah berhenti berputar bagi Valen di lorong rumah sakit yang dingin itu. Setiap menit yang berlalu terasa seperti 1 jam penderitaan. Ia menolak untuk duduk di kursi tunggu yang disediakan, lebih memilih untuk berjalan mondar-mandir di sepanjang lorong dengan langkah yang tidak menentu. Rambutnya yang biasanya tertata rapi, kini acak-acak karena terus diterjang jemarinya yang gelisah. Sesekali ia duduk bersimpuh di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, mencoba meredam isak tangis yang mulai pecah. Di lorong yang sunyi itu, bayang-bayang ketakutan akan kemungkinan terburuk terus menghantui pikirannya. Valen mulai menyalahkan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah ada tanda-tanda yang ia lewatkan sebelumnya, atau apakah ia kurang menjaga Mila belakangan ini. Penantian ini adalah bentuk siksaan mental yang paling berat, di mana imajinasi tentang hal-hal buruk seringkali jauh lebih menyakitkan daripada kenyataan yang sedang dihadapi. Sambil menunggu kabar dari tim dokter, berbagai spekulasi mulai muncul di benak keluarga dan kerabat yang mulai berdatangan. Diketahui bahwa belakangan ini jadwal Mila memang sangat padat, melibatkan perjalanan antar kota dan jam kerja yang tidak teratur. Muncul dugaan bahwa Mila mengalami burnout fisik yang sangat ekstrim, di mana tubuhnya secara otomatis melakukan shutdown karena sudah tidak mampu lagi menahan beban kerja. Namun ada pula kekhawatiran tentang adanya kondisi kesehatan tersembunyi, mungkin masalah jantung atau ketidakseimbangan elektrolit akut yang selama ini tidak terdeteksi karena Mila jarang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Spekulasi-spekulasi ini menambah beban pikiran bagi Valen, karena ia menyadari bahwa selama ini mereka mungkin terlalu fokus pada pencapaian Luan, hingga melupakan sinyal-sinyal kecil yang dikirimkan oleh tubuh Mila. Ketidakpastian mengenai penyebab ini membuat situasi semakin kompleks dan menakutkan bagi semua pihak. Kabar tentang jatuhnya Mila segera menyebar di kalangan orang-orang terdekat dan kolega bisnis mereka. Satu persatu sahabat dekat mulai hadir di rumah sakit, memberikan pelukan penguatan kepada Valen yang masih tampak linglung. Mereka membawakan air minum dan mencoba mengajak Valen bicara agar pikirannya tidak terus-menerus terfokus pada ketakutan. Di dunia maya, berita ini juga mulai tercium, memicu gelombang simpati yang luar biasa. Doa-doa tulus mengalir dari para penggemar yang merasa ikut sedih melihat pasangan idola mereka sedang diterpa cobaan berat. Kekuatan doa dan dukungan moral ini menjadi satu-satunya energi positif yang tersisa di tengah kegelapan situasi tersebut. Valen, meski tidak melihat ponselnya, bisa merasakan kehadiran orang-orang yang peduli padanya, yang sedikit banyak membantunya untuk tetap berdiri tegak, meski kakinya masih terasa lemas akibat guncangan emosional yang belum juga mereda. Memasuki jam-jam kritis, harapan adalah satu-satunya hal yang bisa dipegang teguh oleh Valen. Tim dokter akhirnya keluar memberikan informasi awal bahwa kondisi Mila mulai stabil, meski masih dalam pengawasan sangat ketat dan belum sepenuhnya sadar.
Mendengar kabar bahwa ada sedikit kemajuan, ketegangan di tubuh Valen tampak sedikit mengendur, meski rasa khawatir itu tidak akan hilang sampai Mila benar-benar membuka matanya dan bisa berbicara kembali. Kejadian ini menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Sebuah pengingat keras bahwa kesuksesan dan popularitas tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kesehatan dan keberadaan orang tersayang. Valen berjanji dalam hati untuk tidak akan pernah membiarkan Mila memaksa Dori lagi. Kini, dunia menanti dengan napas tertahan, berharap agar Mila segera pulih total dan Valen bisa kembali tersenyum, mengakhiri malam yang penuh dengan getaran ketakutan dan air mata kepanikan ini dengan sebuah akhir yang bahagia.